Ini tidak ada sekarang di anak-anak muda. Banyak anak-anak muda, terutama anak muda yang sekarang orang tuanya sudah tidak punya persoalan keuangan. Jadi anak-anak muda sekarang tinggal minta aja ke bapaknya, ayah minta duit dong ya, begini, tinggal minta aja. Dia lupa pada the law of trade-off. Bahwa untuk mendapatkan uang itu harus ada trade-off yang dipertukarkan gitu. Sesuatu yang dipertukarkan. Nah, untuk mendapatkan uang lebih banyak, ya sudah coba patuh aja sama orang tuanya, taat gitu, sopan, itu pasti lebih banyak tuh. Itu trade-off-nya ya. Trade-off yang lain sebetulnya begini, kita bisa mendapatkan apa saja atau punya keinginan apa saja. Nah, cuma berpikir apa trade-off-nya, apa yang mau saya pertukarkan untuk itu gitu. Nah, anak muda sekarang hilang itunya sehingga dia berpikir dengan duduk-duduk, rebahan, main HP dia akan mendapatkan uang banyak. Nah, ini berbahaya sekali ketika tidak memahami the law of trade-off ini. Nah, itu yang akan dipelajari TTFM. Jadi sahabat, saya berharap Anda bawa anak-anak Anda yang sudah mulai bisa berpikir ya, berpikir dewasa, agar dia nanti mikirnya itu tidak lagi rebahan dapat duit. Nah, rebahan dapat duit ya pinjol lah gitu kan. Nah, itu problem berikutnya yang akan terjadi kalau sudah terjadi pinjol. Ingin meningkatkan bisnisnya sekaligus pengusaha yang ingin memberikan pendidikan keuangan kepada anak-anaknya yang Anda harapkan beliau jadi meneruskan usahanya atau dia berusaha sendiri tapi punya bekal keuangan yang benar. Karena kalau nggak memahami the law of trade-off ini atau the power of rule tadi, dia berpikir mengembangkan usaha pakai utang misalnya, padahal nggak perlu pakai utang kalau memahami. Nah, yang terakhir dari puncak ini Mas Budi adalah bagaimana sih kita berinvestasi secara cerdas gitu. Nah, ini penting karena orang yang sudah mulai banyak duit, ya tadi apapun kebutuhan sudah nggak terfikirkan lagi bagaimana cara, karena sudah ada gitu dalam kamu apa aja udah bisa. Nah, ada hal tertentu kalau sudah punya ini adalah biasanya mulai ingin berinvestasi, kemana sih saya investasi gitu. Nah, kita akan pelajari nih sehingga duit kita tidak hilang tapi terus bertumbuh gitu, bertumbuh secara aman dan bertumbuh bahkan secara eksponensial gitu. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, ini penting juga bagi anak-anak kita karena jangan sampai anak kita salah investasi pada tempat yang dia tidak tahu, pada orang yang salah, sehingga akhirnya uang yang dikumpulkan oleh orang tuanya habis oleh anak-anaknya gitu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa kita kembali kedatangan orang yang luar biasa yang akan berbagi inspirasi kepada kita semua. Beliau adalah orang dalam syariawat. Seperti biasa saya kenalkan, beliau adalah Bapak Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Ada kabar baik Pak Samsul? Kabar baik baiknya, banget. Baik banget ya. Ada beberapa kabar baik yang saya dapatkan dari beberapa teman-teman MTR yang mereka alhamdulillah sudah lunas utang. Karena mereka sudah menerapkan ilmu PBTR, sudah lunas utang. Namun ada beberapa bahaya atau ancaman yang menurut saya ini sangat berbahaya. Kemarin juga ada beberapa kabar dari media nasional bahwasanya ada seorang putra dari seorang pengusaha konglomerat nasional, mereka terjerat narkoba. Itu kan problem juga, ancaman juga. Melihatnya bagaimana Pak Samsul? Iya, betul bahwa banyak berita gembira yang kita terima belakangan ini ya, terutama teman-teman yang tergabung dalam MMC, MTR Miliarder Club yang utangnya miliaran sekarang udah lunas gitu ya. Alhamdulillah. Karena kekuatan yang dipelajari di masyarakat tanpa riba diantaranya adalah the power of cash. Jadi mendatangkan cash secara lebih besar. Itu berita yang sangat gembira. Terima kasih Mas Budi ya. Dan di satu pihak juga ada berita yang miris ini kan. Ini kan teman-teman warga MTR beberapa sudah mulai lunas juga utangnya. Betul. Ya. Sehingga ancaman pertama bagi saya begini sebelum ancaman tadi, orang yang sudah lunas utangnya biasanya akan terkena penyakit namanya santai-santai aja kan udah selesai. Sindrom santai-santai. Ini berbahaya. Jadi sahabat, kalau Anda sudah merasa utangnya udah selesai lalu santai-santai, itu berbahaya sekali karena dunia ini selalu berubah, dunia ini kita nggak tahu seperti apa ke depan. Sekarang terkena ada pandemi, ke depan juga kita nggak tahu. Kalau Anda santai-santai, hati-hati bisa tergerus oleh perubahan yang namanya disrupsi itu akan selalu terjadi.
Dan itu disrupsi akan kena kepada orang yang tidak mau berubah, yang santai-santai tadi gitu. Jadi itu bahaya yang pertama ya. Nah, bahaya yang kedua, betul Mas Budi, ketika orang sudah tidak punya utang, mulai menumpuk cash, mulai banyak cashnya, malah bahayanya tadi ya. Kita ini biasa kan terbiasa bekerja keras. Betul. Ya, ketika bekerja keras kadang kita lupa terhadap anak dan istri dan keluarga. Sehingga begitu awalnya kan kerja keras tuh bayar cicilan nih. Betul. Sekarang udah lunas utangnya, sehingga tetap misalnya bekerja keras, duit sudah mulai terkumpul, ceritanya ini ingin membahagiakan keluarga, yang membahagiakan anak, istri. Nah, bahayanya adalah ketika kita salah dalam rangka membuat keluarga bahagia itu, yaitu dengan mungkin jor-joran memberikan uang, tidak bisa mengontrol gitu terhadap penggunaan aset, penggunaan harta. Ya. Sehingga bisa jadi bahaya yang tadi Mas Budi ceritakan, ada berita beberapa waktu yang lalu, anak naudzubillah min dzalik ya, anak seorang pengusaha besar, keluarganya ya, anak menantunya sekeluarga itu malah tertangkap basah gitu, sedang naudzubillah min dzalik ya, sedang mengkonsumsi narkoba. Nah, ini juga bahaya luar biasa Mas Budi. Terima kasih diingatkan terhadap itu ya. Baik. Pertama tadi ada kita tidak boleh berleha-leha, artinya harus tetap bekerja keras juga. Namun tadi ada problem bagaimana yang kedua adalah problem tentang putra-putrinya kan, namanya sudah lunas utang, kita ingin memberikan kebahagiaan kepada putra-putrinya, apa saja dikasih gitu ya. Tapi ini jadi problem juga kan ya. Nah, gimana sih agar kita bisa memberikan pendidikan khususnya kepada orang terdekat kita, putra-putri, pendidikan soal keuangan khususnya tadi sudah selesai tapi bisa wariskan, kurang lebih begitu mungkin. Iya, jadi gini, ini sebetulnya sahabat ya, ini semuanya nanti kita akan bahas secara detail pada program The Total Financial Makeover ya. Insya Allah selama 3 hari pertanyaan-pertanyaan Mas Budi itu akan selesai. Bahkan pertanyaan-pertanyaan banyak sahabat pengusaha yang mungkin ini saya juga masih belum selesai urusan utang, ingin segera mendapatkan cash lebih besar, itu juga bisa. Nah, kalau sudah punya cash lebih besar, gimana nih agar pertama tidak kena sindrom leha-leha? Ya. Yang kedua adalah bagaimana juga memberikan pendidikan keuangan kepada anak, terutama ketika kita sudah tidak punya problem keuangan. Ya. Karena kalau Anda sudah selesai problem keuangan, sudah utang udah lunas, bisnis malah bagus, cash makin banyak, ada problem menanti berikutnya. Yaitu anak-anak kita yang tidak terbiasa begitu, akhirnya malah jadi problem, naudzubillah min dzalik, sebagaimana satu keluarga tadi yang beritanya luar biasa mengerikan bagi saya gitu Mas Budi. Nah, insya Allah jawabannya ada di TTFM secara lengkapnya gitu. Boleh dapat bocoran sedikit ya agar teman-teman tidak penasaran nih, apa nih kunci-kunci atau apa yang bisa berikan bocorannya? Jadi bocorannya begini ya, barangkali juga ini buat sahabat-sahabat yang mungkin belum sempat untuk ikut TTFM. Nah, ini Anda boleh aja belajar dari apa video ini, insya Allah Anda dapatlah clue-cluenya. Jadi gini Mas Budi, ini bisa menyelesaikan ke banyak hal ya. Yang akan kita pelajari di TTFM, yang pertama itu adalah the power of rule. Bahwa dunia ini terdiri dari banyak rule, banyak aturan, banyak pola-pola, norma-norma yang kalau itu kita ikuti, insya Allah kita akan selamat. Nah, kalau tidak diikuti justru malah menjadi bahaya, menjadi petaka. Ini contohnya begini ya. Bicara the power of rule. Kalau bicara kita contohnya yang langsung kaitannya dengan keuangan, banyak negara-negara sekarang kalau saya pakai contoh state itu yang negara-negara kaya. Nah, saya pelajari negara-negara yang kaya ini dia punya rule dan orang-orang mengikuti rule-nya. Dan itu GDP-nya ternyata negara yang punya rule dan rule-nya ditegakkan tuh GDP-nya langsung naik gitu biasanya gitu ya. GDP-nya menjadi GDP tertinggi di antara negara-negara yang mungkin tidak punya rule atau punya rule tapi kerjanya dilanggar rule-nya, itu GDP-nya rendah. Ini dari segi the power of rule. Terhadap begitu juga Mas Budi, terhadap kehidupan sehari-hari ya. Rule ini bicara juga tentang adab. Orang yang beradab, kalau tadi kita negara tuh yang sekarang menunjukkan peradabannya gitu ya. Orang yang beradab, orang yang lebih sopan, anak muda menghargai orang tua, kita hormat sesama, respect other, itu biasanya lebih disukai daripada orang yang tidak punya adab atau tidak respect. Ini salah satu rule ya, the rule of respect kalau kita bicara begitu. Nah, kaitannya dengan tadi urusan uang di mana ya, orang yang
kita akan bertransaksi ya, atau saya akan memberikan duit saya kepada seseorang, atau Mas Budi akan membeli sesuatu kepada, pasti yang Mas Budi respect terhadap orang itu, respect terhadap perusahaan itu. Nah, ini yang kadang sekarang hilang pada diri pendidikan, pada pendidikan orang tua kepada anak-anak tentang respect ini. Sekarang bahkan sedih sekali ketika anak-anak muda sekarang, entah generasi nyebutnya milenial, Gen Z atau apapun, yang mulai kehilangan the rule of respect ini. Sehingga dia tidak respect kepada orang lain, dia tidak berusaha mendapatkan respect. Oh ya, terserahlah gua suka-suka. Nah, ini berbahaya. Kan bahayanya di mana? Kan ingat tadi, duit datang kalau kita percaya pada orang itu gitu. Betul. Ya. Kita akan dipercaya, duit akan mudah datang kalau kita mudah dipercaya. Salah satunya yang mendapat kepercayaan adalah mendapatkan respect. Nah, ini diantaranya Mas Budi yang akan kita pelajari di TTFM, The Power of Rule. Nah, rule-rule apa saja yang harus kita ikuti agar kita juga mendapatkan duit lebih mudah, lebih banyak. Nah, sehingga anak-anak kita juga penting mendapatkan pelajaran itu, gitu Mas Budi ya. Itu yang pertama ya, pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua, yang juga ini hilang mungkin dalam pendidikan sekarang, ya, pendidikan daring udah jelas itu merusak ya, banyak aspek yang tidak dapat dari pendidikan daring itu. Nah, yang kedua yang dipelajari TFM adalah tadi nomor satu the law of rule, ya, atau the power of rule. Yang kedua adalah the law of trade-off. Trade itu dari trade ya, trade pertukaran atau trading ya, trading pertukaran, trade-off. Jadi, the law of trade-off, hukum pertukaran. Jadi gini, ini tidak ada sekarang di anak-anak muda. Banyak anak-anak muda, terutama anak muda yang sekarang orang tuanya sudah tidak punya persoalan keuangan. Jadi, anak-anak muda sekarang tinggal minta aja ke bapaknya, ayah minta duit dong ya, begini, tinggal minta aja. Dia lupa pada the law of trade-off. Bahwa untuk mendapatkan uang, itu harus ada trade-off yang dipertukarkan gitu. Sesuatu yang dipertukarkan. Misalnya kalau di urusan rumah tangga ya, keluarga. Orang tua itu kalau saya punya 4 anak. Beberapa Anda sahabat semua, kalau Anda punya beberapa anak, pasti Anda tetap aja itu yang namanya orang tua ingin semua anak kita sayangin sama. Betul. Tapi pasti yang lebih mendapatkan perhatian dalam hati sayangnya itu adalah anak yang tadi ya, lebih taat, patuh pada orang tuanya. Pasti itu trade off-nya itu. Nah, untuk mendapatkan uang lebih banyak, ya sudah coba patuh aja sama orang tuanya, taat gitu, sopan, itu pasti lebih banyak itu. Itu trade off-nya ya. Trade off yang lain sebetulnya begini, kita bisa mendapatkan apa saja atau punya keinginan apa saja. Nah, cuma berpikir apa trade off-nya, apa yang mau saya pertukarkan untuk itu gitu. Nah, anak muda sekarang hilang itunya sehingga dia berpikir dengan duduk-duduk, rebahan, main HP dia akan mendapatkan uang banyak. Nah, ini berbahaya sekali ketika tidak memahami the law of trade-off ini. Nah, itu yang akan dipelajari TTFM ya. Jadi sahabat semua, kalau Anda ingin memberikan pemahaman kepada keluarga Anda, terutama anak-anak Anda yang sudah mulai rebahan aja gitu, berpikir dapat duit dengan rebahan, maka mulailah atau ajak ya sahabat keluarga Anda untuk ikut TTFM karena di sana akan diajari. Anda boleh punya apa saja, bermimpi punya apa saja, ingin apa saja, dengan catatan sadari bahwa di dunia ini berlaku the law of trade-off. Apa yang akan kita pertukarkan untuk mendapatkan itu semua. Ini yang akan kita pelajari, Mas Budi. Kalau dari segi perusahaan, the law of trade-off ini bisa diaplikasikan pada laporan keuangan. Misalnya di neraca ya. Neraca itu isinya adalah kalau sebelah kini itu aset, sebelah kini itu liability. Aset itu isinya harta kas, di sini itu isinya utang, ada modal gitu. Nah, ini kan persamaan atau equation ya. Trade off terhadap aset ada 2, modal dan utang. Nah, gimana caranya agar trade off-nya mulai berkurang utangnya, maka modalnya ditambah. Gimana caranya nambah utangnya? Labanya dinaikin. Nah, nanti kita akan belajar tuh the law of trade off dalam bisnis. Sehingga siapapun nanti saya ingin punya bisnis lebih besar, ingin bebas utang, ya udah trade off-nya apa gitu. Nah, kalau kita memahami the law of trade off ini, insya Allah mudah. Saya punya ini yang akan saya lakukan. Terhadap anak-anak, saya ingin duit lebih banyak, saya akan lebih patuh pada orang tua, sehingga orang tua lebih sayang sama saya, dan saya mau ngasih duit gitu. Jadi,
intinya anak-anak lebih paham lah bahwa dia harus mempertukarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Gitu Mas Budi. Masya Allah, baru dapat bocorannya saja sudah tercerahkan ini. Ini cocok sekali bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pendidikan keuangan kepada putra-putrinya, cocok masuk ke TTF, betul ya? Iya. Khusus juga bagi para pengusaha, juga tadi disebutkan tentang bagaimana neraca, trade-off-nya apa. Sangat cocok sekali. Iya. Masya Allah. Untuk bisnis dan terutama gini, pengusaha yang ingin meningkatkan bisnisnya, sekaligus pengusaha yang ingin memberikan pendidikan keuangan kepada anak-anaknya yang Anda harapkan beliau jadi meneruskan usahanya atau dia berusaha sendiri tapi punya bekal keuangan yang benar. Karena kalau nggak memahami the law of trade-off ini atau the power of rule tadi, dia berpikir mengembangkan usaha pakai utang misalnya, padahal nggak perlu pakai utang kalau memahami ini. Masya Allah. Baik, luar biasa. Baru ada 2 bocoran yang luar biasa. Selain itu ada lagi apa nih, Pak? Saya menunggu lagi nih. Banyak. Itu kan baru pengantar ya. Oke. Itu hanya baru pengantar hari pertama lah gitu. Jadi begini. TTFM itu belajar Mas Budi pertama tentang mengendalikan uang dulu. Betul. Ya. Gimana sih kita mengendalikan uang? Yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan uang. Nah, gitu. Ini akan kita pelajari karena begini Mas Budi. Sekarang ya warga kan sudah mulai banyak duitnya nih, gara-gara udah lunas utangnya kan gitu, cashnya udah banyak, belajar. Tapi kalau tidak bisa kita kontrol kan habis juga. Gitu. Yang kedua tadi ada pendidikan keuangan, sehingga gimana caranya duit kita bisa berkembang lebih banyak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya barangkali sahabat semua, Anda punya cita-cita besar ya. Cita-cita besarnya kalau di warga MTR bukan untuk persiran, itu udah lewat lah gitu ya. Untuk jalan-jalan ke luar negeri itu lewat. Tapi ya cita-cita besar yang membuat kita punya warisan sebagai bekal untuk kita kehidupan kelak gitu di akhirat. Ini kan perlu dipersiapkan. Misalnya mungkin ada di antara warga MTR yang ingin membangun masjid atas nama ibunya, ingin membangun sekolah atau pesantren yang gratis buat anak-anak yatim. Nah, untuk inilah kan perlu uang banyak nih. Nah, itu kan kita belajar juga bagaimana mendatangkan uang lebih banyak gitu Mas Budi. Masya Allah. Ya, sehingga duit itu mengalir gitu. Ya, itu juga akan dipelajari. Dan ini penting juga bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita kalau tidak tahu bagaimana sih sumber-sumber uangnya, taunya dia rebahan, dapat duit gitu. Taunya kan iklan, apalagi sekarang iklan pinjol kan banyak banget tuh. Waduh. Ya contohnya saya mau ini tinggal pencet aja gitu dapat keluar. Nah, anak-anak kan begitu nanti itu berbahaya. Betul. Padahal bukan begitu cara mendapatkan uang. Uang itu bukan didapat dari kredit pinjol. Uang itu ada ininya, ada alur-alurnya gitu. Nah, ini juga perlu dikasih tahu kepada anak-anak kita. Jadi sahabat, saya berharap Anda bawa anak-anak Anda yang sudah mulai bisa berpikir berpikir dewasa, agar dia nanti mikirnya itu tidak lagi rebahan dapat duit ya pinjol lah gitu kan. Nah, itu problem berikutnya yang akan terjadi kalau sudah terjerat pinjol gitu Mas Budi. Baik. Lalu apa Pak untuk yang bisa diajarkan kepada para putra-putri tadi untuk mendapatkan khususnya tadi kan tidak bisa rebahan, tidak bisa untuk mendapatkan pinjol. Lalu mungkin mereka punya pertanyaan, lalu apa yang dilakukan gitu, apa yang dipelajari? Ya, gitu. Yang dilakukan pertama creating value ya, bahwa seseorang tuh harus punya value dalam dirinya, itu yang dipertukarkan gitu ya. Kepada anak-anak kita ya. Alhamdulillah para fasilitator sudah tahu itu dan sudah mencoba melaksanakan kepada anak-anaknya. Kalau dia mau punya uang, Anda harus ada value yang dipertukarkan. Nah, yang kedua setelah ketemu value-nya, perbanyak orang yang tahu value itu gitu. Nah, setelah banyak orang yang tahu value-nya, tentu lebih banyak juga transaksinya. Nah, setelah banyak orang, buat dia orang balik lagi ya, terus balik lagi, beli lebih banyak dan akhirnya cari margin yang lebih besar dari produk. Itu yang akan kita pelajari. Jadi secara keseluruhan proses bisnis dari awal, dari mulai meng-create sesuatu yang punya value sampai menawarkannya, menjualnya, membuat orang beli lagi, beli lebih banyak, sampai menjaga marginnya agar selalu lebih besar sehingga cashnya lebih banyak. Itu akan kita pelajari Mas Budi. Proses dari hulu hilirnya untuk menciptakan tadi create demand kemudian untuk menghasilkan uang tadi dan dipelajari di TTFM. Nah, jadi ini insya Allah bisa langsung diaplikasikan pada bisnis Anda semua, sahabat semua, dan juga menjadi pendidikan keuangan, pendidikan bisnis bagi keluarga Anda. Berarti tadi di awal ada pembelajaran tentang bagaimana pendidikan untuk putra-putrinya, kemudian pendidikan bagaimana menciptakan income dari hulu hilirnya. Kemudian ada lagi nggak, Pak? Jadi TTFM itu sebetulnya begini, program untuk mengembangkan bisnis tapi sekaligus bisa dipakai untuk pendidikan keuangan kepada keluarga, anak-anak dan tim.
Jadi sahabat, kalau Anda nanti akan sangat menyesal kalau datang sendirian. Jadi ajak anak Anda sehingga Anda nggak perlu lagi ngajarin di rumahnya karena sudah tahu gitu nanti di situ. Nah, yang lebih penting lagi di puncak acara ini Mas Budi ya. Kalau tadi kan pertama bagaimana caranya kita mulai paham lah di dunia ini ada aturan-aturan sehingga kita patuh sama aturan. Yang kedua kita paham kalau kita ingin sesuatu apa yang mau dipertukarkan. Yang ketiga juga penting kita akan belajar cara cerdas mengelola uang itu ya dan mendatangkan uang. Nah, yang terakhir dari puncak ini Mas Budi adalah bagaimana sih kita berinvestasi secara cerdas gitu. Nah, ini penting karena orang yang sudah mulai banyak duit ya tadi apapun kebutuhan sudah nggak terfikirkan lagi bagaimana cara karena sudah ada gitu dalam kamu apa aja udah bisa. Nah, ada hal tertentu kalau sudah punya ini adalah biasanya mulai ingin berinvestasi kemana sih saya investasi gitu. Nah, kita akan pelajari nih sehingga duit kita tidak hilang tapi terus bertumbuh gitu, bertumbuh secara aman dan bertumbuh bahkan secara eksponensial gitu. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, ini penting juga bagi anak-anak kita karena jangan sampai anak kita salah investasi pada tempat yang dia tidak tahu, pada orang yang salah sehingga akhirnya uang yang dikumpulkan oleh orang tuanya habis oleh anak-anaknya gitu Mas Budi. Iya. Itu sangat komplit semuanya dibahas dari mulai bagaimana tadi the power of rule, kemudian nomor 2 adalah menciptakan pasar, menciptakan income, dan nomor 3-nya adalah poin nomor 3 adalah bagaimana smart investment gitu ya. Dan semuanya dibahas di TTFM, komplit semuanya. Masya Allah, ini luar biasa pembahasan di kita belum ikut aja sudah tercerahkan saya sudah luar biasa. Apalagi bagi Bapak Ibu yang memang membawa putra-putrinya, membawa timnya, membawa rekan-rekan semuanya, rekan bisnisnya di TTFM pasti lebih tercerahkan lagi. Amin, amin. Masya Allah. Pak Samsul, saya terima kasih sudah mau memberikan ilmu bagi kita, memberikan pencerahan bagi kita. Semoga tidak selesai sampai di sini saja. Insya Allah bisa ketemu lagi di TTFM. Terima kasih Pak Samsul. Kita selesaikan di sini. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.